Jemaat Maha Tuhan, terpujilah Tuhan Allah yang telah melakukan perkara besar dalam hidup kita. Kita ada di tahun baru. Ini adalah keajaiban Tuhan. Dia telah menuntun, membimbing kita dengan firman-Nya. Dan kini kita akan dituntun dengan bacaan firman yang menjadi bacaan MTPJ Gemim tanggal 1 sampai 7 Januari 2023 dari Yehezkel pasal 36 ayat 22 sampai 38. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, kami akan baca renungkan firman. Jama dan berkati semua yang mengikuti pelayanan firman ini dimanapun mereka berada. Dan Tuhan, ubahkan setiap orang yang mengikuti pelayanan firman ini, sehingga firman ini ditindaklanjuti di hidup ini. Ya Bapa, ke dalam kuasa-Mu, hamba serahkan pembacaan perenungan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menghidupkan kami. Haleluya. Amin. Bacaan kita dari kitab Yehezkel pasal 36 ayat 22 sampai 38. Begini dikatakan. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu. Dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung nodah kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik. Dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu aku bertindak. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ketahuilah itu. Merasa malulah kamu dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Sebaliknya, mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh
sunyi sepi dan musnah, sekarang didiami dan menjadi kubu. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia, seperti domba-domba persembahan kudus, dan seumpama domba-domba Yerusalem pada waktu-waktu perayaannya. Begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia. Dengan begitu mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, Yesaya pasal 36 berisikan nubuatan tentang keselamatan bagi Israel. Mereka akan dibebaskan dan dipulihkan oleh Allah dari penderitaan yang dialami dalam pembuangan di Babel. Dalam pembuangan mereka telah menajiskan nama Tuhan dengan kelakuan mereka yang jahat dan penyembahan berhala. Nanti dilihat di ayat 17 dan ayat 18 dari Yesaya pasal 36. Di tengah bangsa-bangsa mereka telah menajiskan nama Tuhan yang kudus, dan para musuh menyindir dengan kata sindiran. Mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Ayat 20. Ini gambaran kekalahan umat Israel dan tanda ketidakberdayaan Allah Israel. Dan karena itu Tuhan Allah bertindak memulihkan, membebaskan, mengumpulkan dan membawa pulang umat Israel dari perbudakan. Bukan karena mereka layak, tapi karena Allah mau menjaga kekudusan namanya yang telah dinajiskan oleh umat Israel di tengah bangsa-bangsa. Supaya bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa Dialah Tuhan. Ayat 22 sampai 24 bacaan kita. Selanjutnya, Tuhan akan mentahirkan umatnya dengan air jernih. Ayat 25. Air jernih adalah simbol pembersihan dari segala kenajisan, simbol pengampunan dari segala dosa. Ketika umat ditahirkan, umat ditebus, diampuni dan dipulihkan dari segala dosa, dan dianugerahkan Roh Kudus ke dalam batin mereka. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Ayat 27a. Sehingga umat diubahkan dari hati yang keras, hati yang jahat, hati yang melawan kehendak Tuhan, menjadi umat yang memiliki hati dan roh yang baru, yang taat pada kehendak Tuhan, hidup melakukan ketetapan dan peraturan-peraturan Tuhan. Mereka menjadi umat Tuhan dan Tuhan menjadi Allah mereka. Di ayat 26 sampai ayat 24, tapi juga bisa dilihat di Yesaya 37 ayat 27. Kehidupan umat diberkati oleh Tuhan. Usaha, pekerjaan di ladang diberkati. Tuhan menumbuhkan gandum dan memperbanyak hasilnya. Juga Tuhan memperbanyak buah pohon-pohonan, sehingga mereka tidak lagi mengalami kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Ayat 29 sampai 30. Tanah yang tandus dikerjakan kembali, ditanami kembali, diberkati dengan kesuburan dan menjadi seperti Taman Eden. Taman Eden bahasa Ibrani kesenangan, kenikmatan, dan kegemaran. Selanjutnya kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, sepi, dan musnah dibangun kembali, didiami kembali, dan menjadi kubu benteng perlindungan, supaya bangsa-bangsa lain akan mengetahui bahwa Dialah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Ayat 33 sampai 36. Supaya umat Israel sadar
dan merasa malu, merasa jijik, bahkan muak akan kelakuan dan perbuatan-perbuatan mereka yang jahat, dan tetap hidup taat, setia, berpegang dan melakukan ketetapan Tuhan. Ayat 31 dan 32. Serta umat hidup bergantung, bermohon dan meminta kepada Tuhan apa yang hendak Ia lakukan, yaitu supaya umat diberkati dengan keturunan. Mereka menjadi banyak seperti lautan manusia, sebagaimana janji Allah kepada umat Israel melalui Abraham. Nanti dilihat Kejadian pasal 12 ayat 2 dan Kejadian 22 ayat 17. Supaya semua bangsa akan mengetahui bahwa Dialah Tuhan Allah yang telah menebus, mengampuni dan menyelamatkan umat-Nya. Ayat 36 sampai 38. Jemaat Maha Tuhan, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yeskel telah digenapi ketika Allah bertindak membebaskan dan memulihkan umat Israel setelah mereka diperbudak selama 70 tahun di Babel. Tindakan Allah yang membebaskan, mengampuni dan menyelamatkan umat dari belenggu perbudakan dosa telah dilakukan Allah ketika Dia datang ke dalam dunia, menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, lahir di kandang hina Bethlehem. Dia sengsara, menderita, mati dan bangkit untuk menebus, mengampuni dan menyelamatkan umat yang percaya kepadanya. Umat diubahkan oleh Tuhan ketika Roh Kudus diberikan ke dalam batin mereka. Mereka memiliki hati dan roh yang baru, hati yang taat, setia, melakukan ketetapan, perintah dan kehendak Tuhan. Mereka menjadi umat Tuhan dan Tuhan menjadi Allah mereka. Artinya mereka hidup berpaut menjadi milik kepunyaan Tuhan, dan Tuhan yang mengatur, membimbing dan mengendalikan hidup mereka. Karena itu kita sebagai umat yang telah dipulihkan, ditebus, diampuni dan diselamatkan, haruslah betul-betul menjadi umat yang diubahkan oleh Tuhan, karena Roh Kudus telah dicurahkan kepada kita. Hendaklah kita memiliki hati yang baru, roh yang baru dalam memasuki dan menapaki tahun yang baru. Memiliki hati yang taat melakukan kehendak Tuhan, sehingga tahun baru yang akan kita tapaki mendatangkan berkat, usaha, pekerjaan, mendatangkan hasil yang banyak, dan akhirnya kita tidak akan mengalami kekurangan, kemiskinan dan kelaparan. Walau para pakar memprediksikan tahun 2023 akan mengalami krisis ekonomi global, tapi firman Tuhan ini memberi jaminan bahwa Allah sanggup mengubah tanah tandus mendatangkan berkat, manakala umat berubah dan kembali kepada Tuhan, memiliki hati yang taat, setia melakukan kehendak Tuhan. Dan hal itu nyata, umat memiliki hati yang baru, semangat yang baru untuk bangkit, mengerjakan dan menanami tanah yang sudah lama tinggal tandus, sehingga menjadi seperti Taman Eden yang menghasilkan segala bahan makanan. Ini kiranya akan kita buktikan. Kita akan sing-singkan lengan baju kita. Kita akan berkarya dalam hidup ini sesuai dengan profesi kita, sambil menata dengan baik tempat-tempat tinggal yang kita diami, supaya betul-betul datangkan berkat, menjadi kubu tempat perlindungan, dan tetap secara kontinu kita diajak untuk berseru, meminta, berdoa kepada Tuhan agar Tuhan melakukan kehendak-Nya sesuai dengan janji-janjinya, supaya kita diberkati dan semua orang akan tahu bahwa Tuhan Dialah Allah
yang maha kudus, yang mengasihi dan menyelamatkan umatnya. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dimanapun, dalam kondisi apapun. Tuhan menjaga dan menyelamatkanmu. Amin. Trims.